Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan bentuk aljabar. Nah, apakah itu dimaksud dengan aljabar? Bagaimanakah bentuk-bentuknya? Struktur apa saja yang muncul sebuah aljabar? Nanti kita akan bahas satu persatu dalam video kali ini. Oke, langsung saja yang ke pembahasan yang pertama. Tahukah kalian apa pengertian dari aljabar itu? Nah, aljabar berasal dari bahasa Arab aljabar yang artinya hubungan atau penyelesaian. Jadi, aljabar merupakan sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan dan penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Lalu, siapakah penemu aljabar? Aljabar ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Beliau dikenal sebagai matematikawan yang menemukan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Banyak ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan telah menghasilkan konsep-konsep matematika yang masih digunakan sampai saat ini. Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Banyak bola farel 6 lebihnya dari bola dika. Jika banyak bola dika dinyatakan dengan X, maka banyak bola farel dinyatakan dengan X ditambah 6. Sehingga jika bola dika sebanyak 4 buah, maka bola farel sebanyak 4 ditambah 6 sama dengan 10 buah. Nah, bentuk seperti X ditambah 6 disebut bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Berarti tadi kan belum diketahui berapa banyaknya bola dika, maka diwakilkan menggunakan huruf X. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menyelesaikan soal-soal aritmatika sosial. Hal-hal yang tidak diketahui seperti banyaknya bahan bakar minyak yang dibutuhkan sebuah bis dalam tiap minggu, jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu, atau banyaknya makanan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari. Nah, itu semua dapat dicari dengan menggunakan aljabar. Contoh-contoh bentuk aljabar yang lain seperti berikut ini. Yang pertama, 2x negatif 3p 4y ditambah 5 negatif 3x ditambah 7 x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 5 dan seterusnya. Huruf x, p, dan y pada bentuk aljabar di atas disebut variabel. Nah, apa itu dimaksud dengan variabel? Suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur penyusun aljabar tersebut yang meliputi variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Yang pertama yaitu variabel. Perhatikan bentuk aljabar di atas, 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf x dan y disebut variabel. Dari ini kita dapat bisa mengambil arti dari variabel yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, bisa A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi biasanya yang umum digunakan itu menggunakan X, Y, dan Z. Ini bisa menggunakan huruf apapun, tapi dalam penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Yang kedua yaitu konstanta, faktor, dan koefisien. Adapun bilangan 9 pada bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9 disebut konstanta. Dari ini konstanta dapat diketahui adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Yang tadi kan 9-nya sendiri kan tidak ada variabel yang mengikutinya, sehingga 9 disebut konstanta.
Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Ri dengan A, P, Ri bilangan bulat, maka P dan Ri disebut faktor-faktor dari A. Pada bentuk aljabar di atas, 5x dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5 dikalikan x atau 5x sama dengan 1 dikali 5x. Jadi, faktor-faktor dari 5x adalah 1, 5x, dan 5x. Lalu, adapun yang dimaksud koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Perhatikan lagi koefisien masing-masing suku pada bentuk aljabar. 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Koefisien pada suku 5x adalah 5. Pada suku 3y adalah 3 dan pada suku 8x adalah 8. Dan suku negatif 6y adalah negatif 6. Atau bisa dikatakan koefisien itu adalah suatu bilangan yang mengikuti variabelnya. Yang ketiga yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh 5x dan negatif 2x sama-sama mempunyai variabel x, terus x-nya itu tidak berpangkat, untuk 5x-nya x-nya tidak berpangkat, dan untuk yang negatif 2x tidak berpangkat. Nah, dalam hal ini maka suku tersebut dinamakan suku sejenis. Sedangkan suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Berikut beberapa contoh suku-suku tak sejenis. 2x dan negatif 3x kuadrat ini disebut tak sejenis karena dari 2x, x-nya itu tidak berpangkat, sedangkan dari negatif 3x kuadrat nilai x-nya itu bernilai pangkat 2. Nah, walaupun sama-sama mempunyai variabel yang sama yaitu x, tetapi nilai pangkatnya itu tidak sama sehingga dikatakan tidak sejenis. Lalu negatif y dan negatif x pangkat 3. Nah, ini sudah jelas dari variabelnya tidak sama dan dari pangkatnya x-nya mempunyai pangkat 3. Sehingga ini juga disebut tidak sejenis. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau pengurangan. Contoh dari suku 1 yakni 3x, 2x kuadrat, dan negatif 4xy. Yang kedua ada suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau pengurangan. Contoh suku 2 yakni 2x ditambah 3, a kuadrat dikurangi 4, dan 3x kuadrat dikurangi 4x. Lalu yang ketiga ada suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contoh suku 3 yakni 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Nah, sedangkan bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut juga dengan suku banyak. Oke, terima kasih. Sampai sekian video pembelajaran kali ini dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.